Setelah beberapa bulan nasib terpidana tidak menemukan titik terang, kini kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Komnas HAM telah merampungkan pemantauan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dan menghasilkan 3 kesimpulan terjadinya pelanggaran oleh pihak kepolisian. Atas 3 pelanggaran yang disimpulkan Komnas HAM, posisi Ibtu Rudiana pun secara tidak langsung menjadi semakin tersudut. Pasalnya, dalam salah satu kesimpulan terdapat pelanggaran hak atas bebas penyiksaan. Jutek Bongso, kuasa hukum 7 terpidana, lantas meminta agar Polri segera menindaklanjuti perkara tersebut hingga tercapainya titik terang yang selama ini dinantikan. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta baru ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina. Terpidana desak Polri usut tuntas. Versi Cumi Top 5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memastikan adanya 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Dalam penurutan Jutek Bongso, kuasa hukum 7 terpidana, 3 pelanggaran HAM tersebut meliputi pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang. Berdasarkan informasi yang disampaikan, kesimpulan tersebut didapatkan setelah Komnas HAM melakukan tinjauan lapangan dan meminta keterangan para terpidana serta saksi-saksi dari kasus tersebut. Komnas HAM sudah menyimpulkan, mendapatkan hasil analisa mereka, terdapat 3 pelanggaran, 3 pelanggaran yang mereka sampaikan. Yang pertama adalah menyangkut hak untuk mendapatkan perlindungan atau pendampingan, hukum. Itu tidak didapatkan oleh para tersangka, khususnya kepada 7 terpidana yang saat ini masih mendekam yang sudah divonis hukuman seumur hidup. Hak ini sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Prapit juga kami sudah munculkan bahwa ini menjadi hak dasar, bahwa itu adalah Miranda Rules, di mana itu adalah hak dasar dari para tersangka untuk dapat dilindungi oleh penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah hak yang dilanggar, hak asasi manusia yang dilanggar. Yang kedua adalah bahwa mereka dilanggar haknya untuk bebas dari penyiksaan. Itu yang disampaikan oleh Komnas HAM, di mana di dalam temuan ini Komnas HAM meyakini bahwa ada terjadi penyiksaan, ada terjadi penganiayaan terhadap para terpidana pada tahun 2016 yang lalu. Tentu ini pelanggaran yang serius. Yang kedua yang disampaikan oleh lembaga negara resmi, Komnas HAM. Yang ketiga adalah hak bebas dari tindakan penangkapan yang sewenang-wenang, yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini oleh Satreskrim Narkoba Polresta Cirebon pada tahun 2016 ini. Menurut Jutek Bongso, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, kesimpulan yang disampaikan oleh Komnas HAM sangat relevan dengan temuan LPSK pada beberapa waktu lalu. Lantas, seperti apa relevansi kesimpulan Komnas HAM dan LPSK? Dan apa keuntungan dari adanya hal tersebut untuk para terpidana? Hal ini sebenarnya adalah sudah selaras dengan temuan dari lembaga negara yang lain, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, di mana press release-nya di bulan akhir Juli 2024 yang lalu juga LPSK juga sudah mempublikasikan hasil telaah dari mereka yang menemukan hal yang mirip seperti yang di press conference oleh Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, di mana mereka dalam press release-nya menenggalai adanya
penyiksaan, ya, adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat pada tahun 2016 yang lalu. Setelah Komnas HAM menyimpulkan terkait adanya 3 pelanggaran HAM dalam kasus Vina Cirebon, 7 terpidana melalui kuasa hukumnya, Jutek Bongso mendesak Polri untuk menindaklanjuti perkara tersebut hingga tuntas dan mencapai titik terang. Lantas seperti apa harapan para terpidana setelah adanya kesimpulan dari Komnas HAM? Saya berpikir bahwa selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari mereka bahwa ini adalah rekomendasi yang cukup serius untuk Kepolisian Republik Indonesia, ya, bahwa 2 lembaga negara, ya, 1 Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang satu lagi ada LPSK, sudah merekomendasikan dan menemukan dalam telaahnya, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Saya pikir bahwa ini harus ditindaklanjuti. Terlepas dari adanya kesimpulan Komnas HAM, Jutek Bongso, kuasa hukum 7 terpidana, membeberkan perkembangan terkait kasus Vina Cirebon yang ternyata saat ini telah selesai dalam menjalani serangkaian upaya peninjauan kembali atau PK. Jutek Bongso mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menunggu putusan dari Mahkamah Agung dan mereka berharap hasil tersebut dapat sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Namun di sisi lain, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni menyinggung agar pihak terpidana tidak terlalu sesumbar. Lantaran jika hasil PK mereka ditolak, pihak Ibtu Rudiana pun akan melakukan serangan balik. Lantas seperti apa perkembangan sidang PK 7 terpidana? Dan seperti apa reaksi menohok pihak Ibtu Rudiana? Bahwa kami sudah menyelesaikan semua rangkaian PK, baik itu kepada 6 terpidana maupun kepada Sudirman, jadi 7 ya. Saat ini kami sedang mengajukan ke menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Itu aja. Saya berharap sekali lagi bahwa segera diproses akan laporan-laporan yang kami layangkan dengan harapan bahwa ini akan membuka lebih banyak kebenaran sambil kami menunggu hasil dari sidang PK ya yang akan dikirim ke Mahkamah Agung yang sudah selesai di Pengadilan Negeri Cirebon. Mudah-mudahan proses ini dapat berjalan dengan cepat, dengan baik, dan kami dapat membantu ya para terpidana ini untuk mendapatkan keadilan. Nanti selesai putusan PK ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu loh. Nah kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja, bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih, terus-terusan nih membabi buta, nggak ada waktu, nggak ada ini, tiap hari, ya kan. Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat, kita juga nggak akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Jangan dia merasa ini momen ini karena memang mereka lagi didukung oleh dunia maya, sehingga dia sesuka hati dia gitu, nggak bisa. Dan dan dunia maya itu kan tidak sesuai dengan dunia nyata faktanya. Ibtu Rudiana ternyata baru saja melaporkan 2 akun yang diduga terus-terusan menyebarkan hoaks atau fitnah terkait dirinya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengungkapkan langkah tersebut dilakukan agar oknum-oknum yang tidak mengetahui kebenarannya tidak asal menggiring fitnah kepada publik. Lantas, seperti apa langkah tegas pihak Ibtu Rudiana? Terkait dengan kasus ini, kenapa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana, khususnya juga kepada tim penasihat hukum. Nah, ini orang sudah kita nasihati, sudah kita tegur ya secara baik-baik, sudah kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu.
informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. 2 Oktober. Iya, 2 Oktober udah kita layangkan somasi. Nah, di dalam somasi itu kan sudah jelas kita suruh dia untuk meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun tim penasihat hukum. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih playing victim ataupun dia merasa dirinya korban gitu. Padahal dia yang menghina orang lain gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Nah, terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Ini merupakan fenomena yang tidak baik.